for what? Turn down for what? Turn down for what? Turn down for what? Turn down for what? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Wah, sangat sungguh luar biasa. Tapi kok ada yang ngantuk itu? Itu tuh ada yang ngantuk itu. Siapa itu? Oh, Budin. Oh ya, Budin. Budin kenapa ngantuk? Apa tadi mabar? Tadi malam mabar? Wah, sampai push sampai rank berapa? Wah, ya sama-sama seperti saya. Saya juga suka mabar. Tapi cobalah kita latihan untuk memanajemen waktu. Karena dengan memanajemen waktu itu, kita dapat melakukan kegiatan dengan baik, dengan fokus. Tidak ngantuk seperti itu. Hingga akhirnya tujuan yang ingin kita capai dapat kita capai. Kalau dengan antuk gitu gimana ilmu bisa masuk? Coba berdiri. Apa kita mau coba ice breaking dulu? Ya, oke lah. Begini. Saya punya ice breaking. Sebentar. Ini agak lola. Wifi-nya itu sedikit lemot. Sabar, di rumah saya itu pakatannya habis, belum bayar. Sabar. Oh ya, tapi sebelumnya kamu ke kamar mandi dulu. Wudu, cuci muka, biar seger. Teman-temannya pada seger, masa kamu usut sendiri? Silakan. Nanti menunggu ice breakingnya menunggu temennya ya. Oh iya, sebelumnya saya mau presensi terlebih dahulu. Ya, gini saja. Ada yang tidak masuk? Ada? Itu bangku yang kosong itu. Oh, misteri bangku kosong. Wah, ini. Ya. Itu yang kosong. Siapa? Bondan. Kenapa Bondan? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, semoga cepat lekas sembuh ya. Ada yang lain? Ada. Ya, Koko kenapa? Koko. Oh iya, tidak apa-apa. Kalau ada masalah pas berangkat itu terkadang kita tidak mengetahui ya. Tidak ada yang menduga. Ada yang kena kebanan, bannya bocor, atau kehabisan bensin, atau ya masalah perjalanan itulah, angkotnya lama, apalah gitulah, itu tidak masalah. Tapi dicoba untuk lebih pagi lagi agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan tersebut. Kalau kita datang lebih pagi, kita kan bisa mengantisipasi. Seumpamanya kita datang pagi, lalu kita
bannya bocor, kan kita bisa nyari tambal ban terlebih dahulu. Jadi tidak pas masuk itu tidak telat gitu. Ya udah, nggak apa-apa. Ini untuk pembelajaran kita bersama. Ya kalau ada yang gitu langsung WA temannya, atau ya minimal temannya lah, untuk mengetahui, mengkabari temannya, untuk bilang kepada saya kalau si A tidak telat dikarenakan ada bocoran tersebut atau yang lain. Ya nggak masalah. Oh udah kembali ya, silakan masuk. Ya, kita langsung ice breaking saja ya, agar semangat. Senyum. Nah gitu dong. Masa pagi-pagi lesu? Saya kalau yang melihat itu ya jadi lesu gitu. Ya kita coba ya, semuanya berdiri. Saya pandu saja. Semua sudah pada gede, sudah pada tahu. Ya ice breaking lagi begini. Aku trek jing selalu riang gembira, trek jing agar aku awet muda, trek jing kepala aku, trek jing selalu riang gembira, trek jing agar aku awet muda, trek jing ke bahu aku, trek jing selalu riang gembira, trek jing agar aku awet muda, trek jing lebih cepat ke pinggul aku, trek jing selalu riang gembira, trek jing agar aku awet muda, trek jing ke kaki aku, trek jing selalu riang gembira, trek jing agar aku awet muda, trek jing semuanya aku, trek jing selalu riang gembira, trek jing agar aku awet muda, trek jing sudah. Ya gimana, udah gak ngantuk lagi kan? Apa kurang? Ya nanti lagi lah, nanti ada saatnya sendiri. Masih banyak ice breaking yang lebih seru lagi, yang lebih mantap, yang lebih wow. Oh iya, sebelumnya kita belum berdoa ya. Ya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Ya, semoga dengan berdoa kita diberi ilmu yang bermanfaat, yang berkah untuk dunia kita, untuk masyarakat kita, untuk keluarga kita, bahkan untuk nusa dan bangsa kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, kemarin kita sudah sampai mana? Oh, yang kotor dan kotor itu. Ya, saya sedikit lupa kemarin. Ada yang masih tahu kotor dan kotor? Apa artinya kotor dan kotor? Tahu kotor? Ya, cerdas sekali. Kalau kotor? Ya, bagus sekali. Masih ingat. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya, kita langsung ke materi aja. Materi kita hari ini adalah pernikahan. Ayo, siapa yang mau nikah? Wah, semuanya pasti. Ada yang sudah siap nikah? Oh iya. Reni, kenapa Reni? Reni mau nikah duluan? Oh, dijodohin gitu ya? Ya,
nanti kita bahas, nanti ada syarat rukun atau yang lain-lainnya. Ya, sebelum kita masuk materi, ada yang mau dipertanyakan tentang materi kali ini atau yang sudah belajar terlebih dahulu tentang bab ini? Oke lah, nanti saja ya, nanti kita masuk ke materi terlebih dahulu. Ya, pernikahan. Apa sih pernikahan itu? Apa yang kamu ketahui tentang pernikahan? Makan. Wah, saya juga suka itu makan. Tapi yang susah kantongnya. Amplop. Ya gitulah. Tapi ya nggak apa-apa. Itu sebuah adat, sebuah tradisi. Ya itu bagus, perlu dilestarikan. Ya, pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan tersebut secara norma agama, norma hukum, norma sosial. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi bangsa, suku, agama, budaya, maupun kelas sosial. Jadi kalau tradisi di Jawa itu pakai kebaya, tradisi di Papua sendiri beda, tradisi di Sunda beda, bahkan sesama Jawa itu memiliki tradisi yang sendiri-sendiri. Ada yang beginilah, ada yang begitulah, ada yang beginilah, ada yang begitulah, kurang ginilah, kurang gitulah. Ya itu sesuai dengan tradisi dan adat masing-masing, tidak masalah. Tapi kita harus memperhatikan batasan minimal yang telah diatur oleh pemerintah dalam pernikahan. Usia minimalnya berapa? Ada yang tahu? Ya, siapa? Kiki. Ya, Kiki. Usia minimal untuk perempuan berapa? Oh ya, 16 tahun. Kalau untuk laki-laki ada yang laki-laki, masa yang tak laki-laki tidak tahu? Oh iya, 18 tahun. Ya, saya terima jawaban kalian. Tapi kali ini saya akan meluruskan. Pemerintah meresmikan atau mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Ini udah direvisi pada Undang-Undang tahun 1974 kalau tidak salah, tentang perkawinan, yang berbunyi begini, atau intinya begini: mengubah batas minimal menikah laki-laki dan perempuan yang akan menikah minimal itu 19 tahun. Jadi umur kalian berapa? Oh ya, masih 17-18 lah. Yaitu masih kurang, tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang sudah direvisi ini. Kalau untuk batasan dari, ya bukan batasan sih, maksudnya anjuran, yang cowok itu minimal 25 tahun, yang cewek itu ya 20 tahun. Karena apa? Karena untuk cowok di umur 25 tahun ini, daya berpikirnya sudah lebih ke depan, lebih mapan, lebih
matang. Kalau di umur 20 ke atas sedikit lah, sebelum 25 itu biasanya masih labil, masih mencari jati dirinya sendiri, mencari jati diri, aku ini bagaimana, aku ini harus bagaimana. Jadinya kita harus, ya bukan harus sih, jadinya si cowok tersebut mencari, aku begini salah, aku begitu salah, jadi aku itu bagaimana. Iya enggak, para cowok iya, karena saya pernah merasakan. Ya kalau untuk cewek itu ya nggak sulit-sulit amat sih. Nanti dicari nanti kalau ada pertanyaan silahkan tanya saya. Udah pada memiliki WA saya kan, curhat saja nggak apa-apa, saya lebih suka begitu. Karena dengan kalian curhat dengan saya mengetahui keluh kesah kalian. Dari keluh kesah tersebut saya itu bisa berpikir, bisa mengerti keadaan kalian. Oh, anak ini bagaimana, anak ini bagaimana, ada masalah begini, baiknya gimana, baiknya gimana gitu. Enggak masalah. Kalau sama saya itu santai aja. Nyanyi lagu santai, mari kita santai. Yeah, ya itu mewakili jiwa saya, jiwa-jiwa santuy. Ya santai. Ya udah mengerti ya. Untuk dasar hukum pernikahan dalam Islam, ada yang punya referensi dasar hukumnya? Oh iya. Bagus. Dari Mbak Nisa sendiri, Quran surat An-Nisa ayat 1 tepatnya. Bagus. Ada yang lain? Ya kita coba cari 3 referensi ya. Ya Mbak Jana. Oh, surat An-Nur. Bagus sekali, tepat sekali. Ayatnya? Oh, kurang tahu. Ya nggak apa-apa. Sudah bagus itu. Sangat bagus. Kalau ayatnya, kalau tidak salah itu ayat 32. Kalau tidak salah. Coba nanti kita referensi kembali. Kita evaluasi kembali. Kalau ada yang salah, kalau ada yang lebih tahu, ya bilang saja, nggak apa-apa. Berpendapat itu baik, asal tidak merendahkan, melecehkan, atau menghina ataupun yang lain, nggak masalah. Ya ada yang satu lagi, kurang satu, satu atau dua. Wah, cowok-cowoknya malah milih 2. Kalau ceweknya pasti milih 1. Ya enggak cewek? Iya. Ya, yang satunya lagi dasar hukumnya. Ya Mbak Kiki. Ya untuk yang ketiga akan saya jawab, yaitu salah satunya surat Ar-Rum ayat 21. Sepertinya kurang lebih begitu ya. Nanti kita coba evaluasi kembali. Ya dalam pernikahan itu memiliki hukum-hukum yang tahulah, yang wajib, yang sunnah, yang mubah, yang makruh, yang haram. Tahu kan? Ya, sebelum kita mulai hukumnya, coba saya tanya, apa itu wajib? Oh iya, bagus. Dari Mas Bondan sendiri,
Dari Mas Budan sendiri, wajib adalah suatu perbuatan yang dikerjakan akan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan akan mendapat dosa. Tepat sekali, saya setuju. Mantul. Kalau untuk sunnah, ya bagus. Nice. Ya, dari Mbak Kiki bagus. Suatu perbuatan yang apabila kita lakukan kita akan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan tidak mendapat apa-apa. Bagus, nice. Saya suka Mbak Kiki. Ya, untuk yang selanjutnya ada yang tahu? Mubah dulu, mubah. Ya, Mas Bondan yang tadi ngantuk itu. Ya, bagus. Nice, pada pinter semua dah, cerdas. Kalau saya memiliki jempol 5, saya kasih jempol 5. Jempol 4 yang di bawah tutupan sepatu nggak kelihatan, jadinya kasih saya jempol 2. Nice. Ya, sedikitnya sudah pada paham kan antara sunnah, wajib, dan yang lainnya itu. Bagus, nice. Ya, hukum pernikahan di sini. Hukum pernikahan dalam Islam yang dihukumi wajib itu bagaimana? Ya, gimana? Kalau memiliki kemampuan menikah. Oh ya, bagus. Ya, nanti bisa sampai zina itu. Jika kita memiliki kemampuan untuk menikah dengan segala ongkos, dengan segala modal, dengan segala syaratan, dengan segala rukun-rukunnya, itu segeralah menikah. Karena jika kita tidak disegerakan untuk menikah, takutnya nanti kita masuk ke perbuatan yang zina. Banyak sekali. Ya, bukan dari murid sini. Ada yang masih seumuran kalian itu sudah hamil, sudah memiliki anak, masih imut-imut gitu. Bapaknya ya adanya ya gampang emosi, kan masih mencari jati diri itu, gampang egois kan, yang kasihan kan anaknya nanti. Iya enggak? Oke. Kalau untuk sunnah, sangat cerdas sekali. Bagus. Ada yang dipertanyakan tentang hukum pernikahan yang sunnah tadi? Bagus. Hukum pernikahan yang sunnah itu berlaku bagi seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah, namun dia tidak akan tergelincir ke perbuatan zina. Contohnya, ada seseorang yang alim gitu, yang hebat, yang bisa mengendalikan nafsunya, yang bisa mengendalikan dirinya. Ia sunnah untuk tidak melakukan pernikahan,
ataupun boleh ataupun sunnah pernikahan. Hukum pernikahannya sunnah karena dia dapat menahan diri, menahan emosi, menahan nafsu itu. Jadinya dia tidak masuk ke perbuatan zina. Kalau untuk yang makruh, ya akan saya jawab, jika ia memiliki kemampuan untuk menikah dan mampu menahan diri dari zina, tapi ia tidak memiliki keinginan yang kuat untuk menikah dan ditakutkan akan menimbulkan madorot, salah satunya menelantarkan anak istrinya, itu hukumnya makruh. Kalau yang mubah, jika seseorang hanya menikah meskipun ia memiliki kemampuan untuk menikah dan mampu menghindari perbuatan zina, tapi ia hanya untuk kesenangan semata, jadinya hukumnya mubah. Kalau haram, jika seseorang tidak memiliki kemampuan untuk menikah dan dikhawatirkan jika menikah ia akan melantarkan anak istrinya dan tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai suami terhadap istrinya, atau sebaliknya, pernikahan itu haram. Pernikahan juga haram hukumnya apabila menikahi mahram atau pernikahan saudara, itu haram. Untuk rukun-rukunnya, yaitu yang pertama, mempelai laki-laki. Adanya mempelai laki-laki, adanya mempelai perempuan, adanya wali nikah perempuan, saksi nikah, dan terjadi ijab qabul. Ya bagaimana kalau pernikahan tidak ada laki-lakinya? Kan yang mau ijab itu siapa? Bagaimana kalau tidak ada perempuannya? Ya, syarat sah pernikahan. Yang pertama, Islam. Ya, tidak mahram tadi. Ya, wali akad. Bukan paksaan. Ya, yang satunya. Ya, yang lain. Ayo baca nah. Yang kok diam saja, tidak sedang melaksanakan ibadah haji. Ya, syarat-syarat dari orang-orang yang dalam forum pernikahan tersebut, dalam ijab kabulnya, itu yang pertama calon suaminya, yang pertama beragama Islam, yang dua pastinya laki-laki, ada orangnya dan jelas identitasnya, setuju untuk menikah dan tidak memiliki halangan untuk menikah. Ya itu untuk yang calon istrinya. Yang kedua, calon istri, syarat-syaratnya beragama Islam. Ini yang sama Islam ya, beragama Islam, berjenis kelamin perempuan, jelas identitasnya, setuju untuk menikah, hadir dalam pernikahan, mengerti maksud ijab qabul, paham itu, beragama Islam, adil, dewasa. Ya, di antaranya itu. Ya, untuk yang kelima yaitu syarat ijab qabulnya,
kalau bisa ini ya dilakukan dengan bahasa Arab yang mudah dimengerti oleh kedua belah pihak, baik pelaku akad maupun penerima akad dan saksi. Upacara akad nikah juga haruslah jelas dan dapat didengar dengan jelas dan dipahami oleh para saksi. Kalau bisa, itu nikah itu ijab kabulnya pakai bahasa Arab. Kalau bisa. Kalau yang tidak bisa ya nggak masalah. Umpamanya memakai bahasa Indonesia, saya terima nikahnya ini dengan mahar ini, dibayar tunai, ya nggak masalah. Ya saya ada yang tahu bahasa Arabnya, lafal ijab kabulnya. Oh iya, saya akan coba menjawab sendiri ya, jawab sendiri, tanya sendiri. Kasihan, menangis hati ini, kok malah peduli. Wah, hancurnya harapanku, kasihmu yang berubah, itulah alasanmu. Oh nggak boleh itu, minum arak itu tidak dianjurkan, tidak diperbolehkan, karena madaratnya itu banyak. Selain merusak tubuh, kita juga bisa membahayakan keselamatan dari orang lain. Kan dari mabuk tersebut pikiran kita kan kosong, pikiran kita ya sudah tidak berakal gitu, seperti tidak berakal. Jadinya kita bisa melakukan kejahatan, bisa mencuri, bisa membunuh, bisa memperkosa, bisa yang lain. Ini kan tindakan kriminal. Kecuali itu untuk pengobatan, itu diperbolehkan, namun tidak dianjurkan. Apabila ada obat yang lebih baik, yang lebih steril, itu gunakanlah obat yang itu gitu. Ya deh, ya tanya gimana. Ya saya juga dulu pernah gitu ya. Kita gimana ya, itu sebuah hal yang konyol. Kita menghirup ya udara gas dari bensin. Kalau kita sedot, kalau kita hirup lebih dalam, itu rasanya ngefly gitulah. Ya gimana ya, uh, kalau untuk saat ini saya belum bisa menjawab itu. Saya juga lagi mencari referensi tentang hal tersebut. Hukumnya itu bagaimana? Kita mesti wah ngefly gitu ya. Wah. Baik, nanti saya akan mencoba untuk mencari lebih lanjut lagi. Besok tagih akan menjadi PR saya. Kalau ada pertanyaan yang belum bisa saya jawab, nanti akan saya jawab di kemudian hari. Akan saya menjadi PR sendiri. Saya suka yang seperti itu. Lebih bagus yang begitu, mencarikan membuatkan saya pekerjaan sendiri. Tapi dari pekerjaan tersebut saya mengerti ilmunya, saya mengerti dasarnya. Jadinya nanti saya akan mencoba untuk sharing kepada kalian. Bagus. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, gimana?
Oh iya, lupa. Ya kalau untuk lafal bahasa Arabnya itu, lafal bahasa Arabnya qabil tuh nikahan wa taswijaha al mahril madkur wa raditu bihi wallahu wali taufik. Insyaallah dengan begitu ya, yang artinya itu saya terima nikah dan kawinnya dengan mas kawin mahar tersebut, mahar yang telah disebutkan tadi, dan aku rela dengan hal tersebut, dengan hal itu, dan semoga Allah selalu memberi anugerah. Ya kita forum sharing-sharing, materi sudah selesai tadi udah ada arti pernikahan, pengertian pernikahan, terus batasan minimal di undang-undang, dasar hukumnya, hukum-hukumnya, dan penjelasannya sedikit, dan ada apa lagi rukun, syarat sah, ya itu udah, materi kita sudah sampai di sini. Ada yang mau dipertanyakan lagi? Silahkan sharing-sharing aja, santai. Sama saya itu santai. Sama saya itu santai. Apa dengan lo lagi? Wah, terlalu banyak mabar sih. Oh iya, di sini ada yang jomblo. Oh iya, sabar. Sama. Sabar. Besok ketemu jodohnya sendiri. Yang penting itu tetap berikhtiar, berdoa, berusaha. Ya, memperbaiki diri. Jika kita memperbaiki diri kita, insya Allah Gusti Allah itu akan memperbaiki atau akan memberikan jodoh yang baik, yang juga memperbaiki dirinya, yang dulunya jarang sholat. Jika kita memperbaiki diri jadi sering sholat, yang awalnya 3 kali, ya duhur asar maghrib atau duhur maghrib isya, menjadi 5 kali, bahkan ditambah dengan sunah-sunahnya, insya Allah akan dipermudah jalan dipertemukannya jodohmu. Tenang saja, sabar, mantap. Masih ada yang jomblo, ya solusinya itu kurang lebih seperti itu. Ya, waktu pertemuan kita sudah selesai. Jika ada masih ada pertanyaan, nanti WA saya saja. Nanti kita komunikasi lewat WA. Ya, saya sedih sebenarnya. Saya itu, ya ini sedikit curhat ya. Maaf kalau mengganggu waktu istirahat kalian. Ya ini sedikit curhat. Saya itu sebenarnya sedih. Kalau nggak ngajar itu sedih. Ya gimana ya? Kalau nggak ngajar itu saya merasa kangen dengan ya wajah-wajah kalian yang standar bawah. maaf bercanda ya, yang cantik yang ganteng
yang cengenges, yang suka bergurau. Ya pokoknya saya itu kangen kalau nggak ngajar itu rasanya kangen gitu. Saya suka suka untuk ya udahlah ya, itu sedikit cerita dari saya. Ya begitu, kurang lebihnya begitu. Bila ada salah kata ataupun kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, bentar. Kita berdoa terlebih dahulu. Untuk mengakhiri pertemuan kali ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Selesai ya, silakan kalau mau istirahat terlebih dahulu.